Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di kebun mini depan rumah yang ukurannya hanya 3 kali 4 meter, dan ini saya baru selesai pangkas-pangkas pohon yang sudah tidak produktif lagi, dan sampah hijau kayak gini akan diolah jadi kompos. Selain itu ada juga sampah organik dapur seperti ini, juga akan diolah jadi kompos kaya manfaat untuk tanaman. Walaupun kebun sangat minimalis, tak jadi penghalang untuk kita bisa mengompos. Nah, saya akan mengompos dengan cara sangat mudah dan praktis, tak menimbulkan bau, dan pastinya kebun tetap rapi. Ini ada batu pijakan, akan saya angkat dan saya akan mengompos di bawah batu pijakan dengan cara digali ya. Nanti kemudian sampah-sampahnya akan langsung ditimbun di galian ini. Ini tuh tanahnya lumayan keras, dan ini akan saya gali di kedalaman sekitar setengah meteran agar muat sampah lumayan banyak dan bisa direfill dengan sampah-sampah organik dari dapur seperti cangkang telur, kulit buah-buahan, makanan sisa yang sudah basi, dan lain-lain. Pokoknya sampah organik dari dapur nanti bisa dimasukkan di lubang galian ini. Jika teman-teman ingin mengompos dengan metode pengomposan seperti ini, sebaiknya galian lubang kompos jangan terlalu dekat dengan tanaman, nanti bisa menyebabkan busuk akar pada tanaman karena akan menimbulkan panas saat proses pembusukan atau proses dekomposisi. Nah, ini saya sudah menggali sekitar setengah meteran, langsung akan kita masukkan sampah organik dapur di lapisan paling bawah. Ini saya mengumpulkan sampah organik dapurnya ini 1 mingguan ya, memakai ember tertutup seperti ini. Ini ukuran 5 liter, 1 minggu dapat 1 ember. Kemudian dilapisi dengan sampah hijau dari bebersih pohon tomat yang sudah tidak produktif. Dan juga akan saya masukkan ampas dari pembuatan pupuk organik cair generatif dari kulit pisang ya. Ini saya buatnya memakai botol bekas air mineral. Ini saya gunting terlebih dahulu, kemudian nanti ampasnya kita tumpahkan di lubang pembuatan kompos ini juga. Jadi saat pembuatan pupuk organik cair dari kulit pisang, ini ampasnya pun bisa kita olah jadi pupuk padat berupa kompos ya, yang kaya akan nutrisi, akan bermanfaat untuk tanaman yang kita tanam. Kemudian dilapisi lagi dengan sampah hijau seperti ini. Setelah penuh bisa kita padatkan agar muat sampah banyak ya. Ini saya pukul-pukul seperti ini. Kurang puas saya injak-injak biar lebih padat lagi ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita timbun dengan tanah sampai tertutup semua sampahnya agar tidak mengundang tikus. Kemudian baru kita timpa batu pijakan lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita mengompos tapi taman atau kebun kita tetap masih terlihat rapi. Proses pembusukannya lumayan cepat ya. Ini nanti akan kita lihat 1 minggu kemudian bisa kita refill lagi sampah organik dari dapur. Ini terlihat ada beberapa tanaman bunga kol ya, sudah mulai berbunga. Ini juga menggunakan pupuk kompos buatan sendiri ya teman-teman. Tanaman terlihat subur. Akan kita update proses pengomposannya. Nah, ini setelah 1 minggu ya, akan kita buka batu pijakannya. Nah, terlihat turun ya galiannya. Ini menunjukkan proses pembusukannya bagus, dan ini akan direfill dengan sisa-sisa makanan yang sudah basi. Akan kita masukkan semuanya di sini, kemudian nanti akan kita timbun lagi dengan tanah hingga lubang galiannya ini penuh. Ini saya ada kulit pisang, kemudian ada ubi rebus yang sudah tidak termakan, dan sisa-sisa sayuran ya, kita masukkan semuanya. Cara pembuatan kompos seperti ini saya rasa mudah dan praktis serta ramah lingkungan tanpa harus menggunakan dekomposer seperti AM4 karena dalam tanah sudah banyak cacing dan bakteri pengurai. Nah, udah penuh, kemudian kita timbun menggunakan tanah. Ini saya menggunakan media tanam bekas ya untuk menimbunnya agar nanti bisa kita manfaatkan sebagai media tanam dan pupuk juga ya. Dan ini saya guyur menggunakan mol atau mikroorganisme lokal dari nasi basi ya, tapi tanpa menggunakan mol juga akan bisa terurai dengan baik.
Nah, kita tutup lagi menggunakan batu pijakan. Akan kita update setelah 1 bulan ya. Nah, ini setelah 1 bulan kita akan lihat apakah komposnya sudah jadi atau belum. Akan kita gali ya. Nah, ini terlihat seperti ini. Sudah terurai dengan baik ya sampah organiknya. Akan kita panen komposnya, kita tempatkan di wadah, nanti akan diangin-anginkan terlebih dahulu atau dijemur seharian, baru bisa kita pakai, bisa digunakan untuk kompos, kemudian media tanam. Ini sangat bagus banget. Nah, ini komposnya setelah dijemur seharian ya, sudah kering. Ini bisa langsung kita manfaatkan sebagai kompos dan penambah media tanam ya. Langsung akan kita aplikasikan ke beberapa tanaman, salah satunya tanaman tomat. Nah, untuk pengaplikasian kompos bisa langsung ditaburkan di media tanam seperti ini, dan juga bisa diencerkan dengan air baru disiramkan ke tanaman. Kompos ini bisa kita gunakan baik fase vegetatif maupun fase generatif. Berkebun nggak harus mengeluarkan biaya mahal, walaupun menggunakan pupuk organik buatan sendiri, hasilnya menurut saya sangat memuaskan. Akan saya perlihatkan hasil panen yang dihasilkan dari kebun kecil saya. Nah, ini ada tanaman tomat varietas Gamara atau tomat mawar ya teman-teman. Ini seperti ini. Buahnya cukup lebat ya, dan panennya itu bisa lebih dari 3 kali. Nah, ini merupakan panen yang ketiga kali ya, seperti ini. Kemudian ada tanaman cabai rawit, buahnya juga lebat. Kemudian ada jeruk nipis, ini berbuah tanpa henti ya, jeruk nipis atau jeruk lemon seperti ini. Kemudian ada tomat cherry, ini juga bisa panen berkali-kali tomat cherry-nya. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini tentang pembuatan kompos dari sampah organik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.